Bukan hanya karena lokasinya jauh, tapi juga ini tentang sesuatu yang masih ada di depan, yang masih abu-abu, masih samar-samar, dan masih rahasia, gitu ya. Karena memang Alkitab kita ini sangat menarik. Ini bukan hanya berisi tentang sejarah masa lalu, bukan hanya tentang penciptaan langit bumi dan isinya. Kalau kita baca Ayub, kita akan terkagum-kagum ya. Kita membaca tentang Ayub, tahu tentang bintang-bintang. Nama bintang-bintang aja Ayub sudah ada duluan. Sebelum NASA di Amerika menemukan konstelasi bintang-bintang tersebut. Ini bukan ramalan bintang ya, tapi ini science. Betul-betul ini ada bintang di sisi mana gitu ya. Itu tuh dia sudah menuliskan. Jadi Alkitab kita bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang kehidupan kita masa kini dan tentang masa depan. Nah, saya akan bawa tentang rahasia nubuat akhir zaman. Jadi ini tema yang seru, tema yang mungkin banyak orang yang akan males ya, ngapain sih ngomongin akhir zaman gitu ya, masih rahasia lagi, udah gitu masih nubuat lagi, kayak nggak jelas aja gitu ya. Masih banyak gitu loh persoalan masa kini, masih banyak masalah di hidup kita sekarang. Untuk apa Bapak Ibu datang mau dapat kekuatan iman, tapi kok malah dikasih rahasia nubuat akhir zaman? Kayak gak enak banget gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya percaya bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan di dalam kerajaan Tuhan. Nah, mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu semua. Bapak di surga, terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk gerejamu. Terima kasih untuk Ibu Gembala. Terima kasih untuk puji-pujian Tuhan yang kami bisa sanjungkan namamu, muliakan namamu Tuhan. Bapak, kami tahu Tuhan, Engkaulah yang hidup, Allah yang hidup itu, Allah yang ada, yang sejak purbakala sampai nanti Tuhan, Engkau tetap ada. Dan Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang bisa kami datang setiap kali. Bapa yang begitu dekat, Bapa yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk kasih yang kekal yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu. Bapa, hari ini kami mau tahu isi hati-Mu. Berikan Tuhan pengertian, berikan hikmat supaya ketika kami membaca firman-Mu itu Tuhan, kami diberikan rema yang khusus buat masing-masing anak-anak-Mu di tempat ini. Jadikan hati kami ini tanah yang subur buat firman-Mu. Berikan konfirmasi Tuhan bagi yang penuh dengan tanda tanya. Berikan kepada mereka jawaban bagi yang penuh dengan keinginan takwa Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau saja, Roh Kudus yang bisa memberikan kepada kami semua kehausan kami, yang memenuhi semua keinginan tahuan kami. Terima kasih karena itu Tuhan. Ini adalah waktu-Mu Roh Kudus, ini adalah cara-Mu untuk menyatakan, menyingkapkan, dan mengonfirmasi. Dan biarlah itu semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami alaskan doa ini hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang kami tunggu-tunggu kedatangan yang kedua kali, Raja di atas segala raja. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau kita bahas tentang akhir zaman, maka kita harus sepakat dulu akhir zaman itu kapan. Nah kita kan lihat ayatnya. Bapak Ibu bisa lihat di Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2. Saya bacakan. Maka, ada yang sudah ketemu ayatnya? Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah, Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Jadi 2000 tahun yang lalu pun sudah disebut sebagai zaman akhir.
ternyata zaman akhirnya. Kita ini sudah di ujung atau di bagian dari zaman akhir. Karena apa? Dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Elohim, Allah telah menjadikan alam semesta. Kemudian di 1 Petrus 1 ayat 20, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi zaman akhir dimulai ketika Tuhan Yesus lahir. Sebentar lagi kita Natalan. Jadi zaman akhir sudah sejak 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Nah, tapi di Alkitab kita, di Matius dikatakan juga tentang tanda kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di Matius 24 ayat 3 sampai 44. Nah, Bapak Ibu bisa, mudah-mudahan yang di belakang bisa kelihatan karena saya agak kecil memang tulisannya. Bapak Ibu kalau baca di Matius 24, Bapak Ibu bisa melihat begitu banyak tanda kedatangan Yesus dan permulaan penderitaan. Tanda kesudahan dunia. Kalau bahasa Lukas adalah tanda permulaan penderitaan. Kalau di Matius tanda kedatangan Yesus. Tanda kesudahan dunia disebutkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat banyak yang gak enak di sini ya. Perang, kelaparan, gempa bumi, orang percaya akan disiksa, dibunuh, dibenci semua bangsa karena nama Yesus. Jadi Bapak Ibu gak usah heran kalau Bapak Ibu dibenci. Bapak Ibu gak usah jadi baper. Bahasa sekarang Bapak Ibu ngerti kan? Baper. Gak usah baper kalau Bapak Ibu dibenci, gak disukai karena Bapak Ibu orang Kristen. Sudah ada kok. Tuhan Yesus sudah bilang duluan, gitu ya. Dan yang jelas juga adalah banyak nabi palsu yang muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, ini ngomong tentang Yesus ngomong ke murid-murid yang tentu saja bacanya Alkitab. Artinya jangan berpikir bahwa nabi palsu itu di luar kekristenan. Enggak, ini kita ngebahas agama kita sendiri. Kita lagi ngomongin yang baca Alkitab. Kita gak usah ngomongin agama lain dan bilang agama lo tuh nabinya palsu. Enggak, gak usah Bapak Ibu. Ini Tuhan Yesus ngomong sama murid sama kita di zaman sekarang ini. Kasih menjadi dingin. Injil diberitakan ke seluruh dunia. Ini kabar baik. Jadi ada yang gak enak, ada yang enak. Benar gak? Tanda-tandanya. Lalu ada pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Udah mulai gak enak nih, pembinasa keji. Gitu ya. Terus ada tribulasi, siksaan dahsyat yang belum pernah terjadi. Siapa yang mau masuk siksaan? Gak ada, Bapak Ibu. Matahari jadi gelap, lalu ada tanda anak manusia di langit. Nah, ini sih gak apa-apa nih, tanda anak manusia di langit. Pasti orang-orang akan rebutan bikin video, lalu diupload di media sosial. Semua bangsa yang melihat tanda anak manusia itu akan merata. Sangkakala dibunyikan malaikat. Jadi bukan hanya ibu gembala aja yang membunyikan sangkakala, malaikat akan membunyikan sangkakala. Orang pilihan dikumpulkan. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak? Ada dong. Siapa yang ada nanti? Saya, kita semua, ya. Lalu ada tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong pohon. Aneh, Tuhan Yesus ngomong pohon ara bertunas. Lalu Bapak Ibu tentu tahu cara hidup manusia di akhir zaman mirip zaman Nuh. Lalu ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Lalu Tuhan Yesus bilang berjaga-jaga dan siap sedia. Nah, saya mau garis bawahi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu jangan salah paham.
Ketika Tuhan Yesus berkata pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel, itu merujuk untuk orang Yahudi, bangsa Israel. Karena apa? Karena bapak ibu ini nggak tinggal di Yudea, bapak ibu tinggalnya di Indonesia. Bapak ibu nggak harus pergi ke Israel terus nungguin pembinasa keji, nggak usah. Nah, tribulasi itu juga bukan bagian dari apa yang akan dialami orang Kristen. Itu akan dialami oleh orang yang belum percaya Yesus dan orang Yahudi. Nah, jadi dari semua hal ini ada yang negatif dan ada yang positif. Tetapi satu hal yang juga Bapak Ibu perlu catat adalah salah satu tanda kedatangan Yesus adalah pohon ara bertunas. Nah, kita lihat penggenapannya apa yang dimaksud dengan pohon ara yang bertunas. Di bahasa Alkitab, narasi perjanjian lama Bapak Ibu, Israel itu biasanya dilambangkan atau disimbolkan dengan 3 macam pohon. Pohon ara, pohon zaitun, sama pohon anggur. Semua merujuk kepada bangsa Israel. Nah, kalau Bapak Ibu lihat penggenapan Matius, maaf ini tadi ternyata terpotong ya. Penggenapan Matius 24 ayat 32 sampai 34 saya bacakan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. 2000 tahun lalu, Tuhan Yesus bilang, perhatikan pohon ara yang bertunas. Ternyata pohon aranya bertunas di tahun 1948. Jadi rahasia nubuat akhir zaman itu ada satu yang sudah tergenapi, yakni kelahiran dari negara Israel. Jadi Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang tidak perlu diketahui oleh orang Kristen. Justru kebalik, harus diketahui oleh kita orang Kristen. Karena ada di Alkitab Bapak Ibu semua. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ketika Israel lahir kembali, itu suatu mujizat, suatu keajaiban. Karena apa? Karena sebelumnya Israel itu dijajah oleh berbagai bangsa. Ini saya hanya mengambil penjajah setelah masa Babilonia. Di masa Kores itu ada di, Bapak Ibu bisa baca, ada di Yesaya. Ketika Kores memutuskan memulangkan orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem setelah pembuangan ke Babel. Kisah pembuangan di Babel itu ada di kitab Yeremia. Secara logika Israel harusnya punah, nggak ada Bapak Ibu. Israel harusnya sudah lenyap karena berbagai bangsa menjajah Israel. Persia, Yunani, Alexander Agung itu Yunani. Lalu ada Romawi, ingat Tuhan Yesus lahir di masa Romawi. Lalu kemudian ada Islam. Islam lama loh menjajahnya. Sejak tahun, kalau di sini Bapak Ibu nggak kelihatan, mungkin 638 Masehi. Kemudian bergantian dengan tentara salib, pasukan dari Paulus Urbanus II. Kemudian diganti lagi sampai Ottoman. Ottoman saja itu 400 tahun Bapak Ibu menjajah Israel. Harusnya Israel itu sudah tidak ada lagi. Tetapi secara luar biasa Tuhan bisa menjaga bangsa ini agar tetap eksis. Secara luar biasa.
Inilah yang perlu kita ketahui. Nah, jadi rahasia akhir zaman adalah karena Israel lahir kembali. Karena apa? Janji Tuhan. Kalau bukan karena janji Tuhan, Bapak Ibu, tidak mungkin. Kalau janji Tuhan sama Israel tergenapi, maka janji Tuhan kepada Bapak Ibu pasti tergenapi. Amin. Amin. Kalau janji Tuhan sama Israel gagal digenapi, maka kita nggak perlu percaya sama Alkitab. Karena apa? Janji nggak digenapi. Perjanjian lamanya nggak digenapi, gimana perjanjian barunya mau digenapi? Sederhana aja. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Janjinya ya dan amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang berubah pikiran. Bukan Tuhan yang bilang A, besoknya bilang B. Enggak. Nah, Bapak Ibu baca di Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Elohimu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Elohimu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi Bapak Ibu, ukuran bukan patokan di mata Tuhan. Ukuran, jumlah itu bukan patokan. Bangsa Israel sekarang ini jumlah seluruh dunia orang Yahudi hanya 15 juta. Di tanah Israel jumlah orang Yahudi itu hanya 8 jutaan, 9 jutaan. Sedikit, tapi powerful. Kenapa? Karena Tuhannya yang hebat. Amin. Bapak Ibu sedikit mungkin, tapi Tuhan kita hebat. Amin. Beda. Yang Tuhannya banyak, yang jumlahnya banyak, belum tentu punya Tuhan yang hebat. Kita perlu tahu bahwa kita menyembah Tuhan yang ada di Alkitab, bukan Tuhan bangsa-bangsa. Makanya Tuhan bilang, aku adalah Allah yang cemburu. Kenapa Tuhan mendeklar aku adalah Allah yang cemburu? Karena ternyata banyak Tuhan-Tuhan kecil, Tuhan-Tuhan bikinan manusia. Nah, di Ulangan 32 ayat 10 Tuhan juga bilang, Tuhan memilih Israel sebagai satu bangsa yang dijaga sebagai biji matanya. Bapak Ibu punya mata, tentu Bapak Ibu jaga baik-baik mata Bapak. Ya kan, nggak mungkin ya ada orang yang dengan sadar gitu ya, terus matanya ditonjok atau dijejelin apa gitu, dikasih cabai deh, nggak mungkin. Pasti mata disayang, kelilipan pasti Bapak Ibu minta tolong dong tiupin ke dokter mata, dirawat matanya. Nah, Tuhan memilih Israel dan dijaga seperti Tuhan menjaga biji mata. Amin. Di Roma 11 ayat 28 dikatakan, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Nah, kalau Bapak Ibu lihat petanya, yang di sebelah kanan itu adalah kanan kiri Bapak Ibu, itu adalah peta ketika Yosua membagi tanah perjanjian berdasarkan suku. Nah, yang di sebelah kanan Bapak Ibu itu adalah peta Israel zaman sekarang. Bentuknya berbeda. Karena tanah untuk Manasye, Gad, dan Ruben itu sekarang menjadi negara Yordania. Tapi batasnya tetap sama. Jadi Israel dulu dan sekarang tetap sama wilayahnya. Nah, kenapa ini penting? Karena Bapak Ibu, kita lihat di slide berikutnya ini, banyak orang Kristen, banyak gereja
yang menghilangkan Israel. Coba Bapak Ibu lihat, setelah salib, gambar salib warna merah, habis itu yang muncul adalah gereja dan para rasul. Kemudian nanti di akhir zaman adalah kerajaan Yesus Kristus. Jadi Israelnya nggak ada Bapak Ibu. Israelnya dihilangkan karena apa? Karena mereka menganggap Israel sudah diganti oleh gereja. Kalau Tuhan seperti itu, maka ini adalah Tuhan yang tidak setia. Tuhan yang bikin janji lalu batalin. Tuhan yang tidak bisa menepati janji yang dibikin sendiri. Nah, jadi ajaran seperti ini Bapak Ibu ada di dalam kekristenan. Ada beberapa gereja yang menganggap Israel itu sudah tidak ada di masa modern. Puji Tuhan di sini tidak seperti itu. Karena ini penting sekali Bapak Ibu, kita patokannya adalah Alkitab. Kita harus sesuai dengan Alkitab. Nah, kita lihat kenapa slide ini tidak sesuai dengan Alkitab. Karena di Alkitab ada namanya perjanjian sulu berapi. Ini adalah perjanjian yang unik karena Tuhan bikin perjanjian dengan Abraham dalam bentuk Tuhannya melewati potongan daging sebagai tanda perjanjian dalam bentuk sulu berapi. Kalau Bapak Ibu beli tanah, Bapak Ibu pergi ke notaris, Bapak Ibu beli rumah, Bapak Ibu pergi ke notaris. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada penjual dan pembeli. Nah, ibaratnya ini seperti itu. Tuhan yang memberikan, Tuhan pencipta langit bumi dan isinya. Dia mau beri tanah kepada siapa aja bisa. Bangsa Indonesia dikasih tanah, India dikasih tanah, China besar banget tuh Bapak Ibu. Saya pernah dari ujung Cina ya, perbatasan Cina dengan Burma, dari Burma ke Cina, terus saya keluar dari Cina ke Kirgistan. Dari ujung sampai ujung itu saya 30 hari. Setiap malam ganti kota, ganti hotel. Saking besarnya. Tuhan berikan tanah buat setiap bangsa. Untuk bangsa Israel dia berikan secara khusus. Dikasih tanda tangan gitu ya, dengan bentuk Alkitab, dengan wujud sulu berapi. Bapak Ibu bisa baca ya. Di sini dikatakan jelas sekali. Kejadian 15 ayat 17 sampai 18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunanmu, kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi ada batas-batas tanahnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel itu banyak sekali. Jadi kalau ada gereja, ada orang Kristen yang seperti slide tadi, menghilangkan Israel, itu sangat-sangat tidak sesuai Alkitab. Mohon maaf ya, kita harus berpatokannya pada Alkitab. Kita lihat perjanjian sunat, perjanjian tentang tanah perjanjian. Makanya Abraham disunat dan dikatakan anakmu yang tahun depan akan lahir pada umur 8 hari harus disunat. Dan ini perjanjian yang sudah digenapi. Karena apa? Karena tanah perjanjiannya sudah menjadi negara Israel. Dan orang Yahudi sampai hari ini anak laki-laki usia 8 hari disunat. Orang Kristen perlu disunat nggak? Enggak, karena Bapak Ibu nggak harus tinggal di tanah perjanjian. Kita dikasih tanah yang luar biasa ini, tanah Indonesia. Ya kan?
Kemudian perjanjian Sabat. Sabat ini juga perjanjian yang kekal, yang sampai sekarang masih dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi di Israel, orang Yahudi di Amerika, di Cina. Kalau dia lagi pergi bisnis ke Cina, dia hari Jumat jam 6 sampai Sabtu jam 6 dia nggak akan keluar. Dia Sabat. Dia nggak boleh nonton TV, dia nggak boleh nulis, nggak boleh bekerja, matiin lampu. Hanya boleh baca. Baca apa? Baca Alkitab, buku-buku agama. Itulah mengapa orang Yahudi pintar. Karena baca Alkitab, Tuhan bisa kasih ide, kasih kreativitas, hikmat dari apa yang dibaca. Jadi selama 1 hari penuh mereka baca bersama keluarga di rumah aja. Hari Minggunya mereka masuk kantor, mereka udah penuh dengan ide-ide yang luar biasa. Makanya Israel menjadi bangsa yang inovator. Banyak kemajuan, teknologi, inovasi, penemuan-penemuan. Lalu ada covenant Daud, perjanjian bahwa Mesias atau orang yang diurapi, raja, itu harus lahir dari keturunan Daud. Karena itulah Tuhan Yesus disebut sebagai anak Daud. Nah, ini Bapak Ibu belum digenapi. Tuhan Yesus sudah datang sebagai juru selamat, tetapi raja itu dia belum menggenapinya. Apakah bisa raja di dalam hati? Bisa. Kita mengagungkan Yesus sebagai raja di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan datang sebagai raja, dan Bapak Ibu akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Kemudian yang belum digenapi juga adalah pertobatan orang Yahudi. Dikatakan di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, Taurat akan ditaruh di hati, di batin bangsa Israel, orang Yahudi. Jadi mereka mereka pasti akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sudah ada perjanjian, dan itu tapi belum digenapi. Nah kemudian Bapak Ibu, jadi kesimpulannya apa? Penggenapan nubuatan atas Israel apa saja? Kita bisa lihat ada Israel lahir kembali, Alia, kembalinya orang Yahudi ke tanah perjanjian, Yerusalem menjadi milik orang Yahudi, tanah perjanjian dipulihkan secara fisik, dan Israel menjadi berkat. Kita lihat secara cepat satu persatu. Alia itu artinya pulang kampung, mudik kembali ke tanah perjanjian. Jadi bukan hanya bangsa Indonesia aja yang mudik kalau lebaran. Orang Yahudi juga mudik kembali ke tanah perjanjian. Yang terdiaspora harus pulang. Kenapa? Karena Tuhan yang bilang. Yesaya 11 ayat 12. Ia akan menaikkan suatu panji bagi bangsa-bangsa. Panji itu apa? Banner ya, yang kayak tadi dinyanyikan pada saat yang diangkat pada saat puji-pujian. Ia akan menaikkan suatu panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Bahkan pada saat perang Bapak Ibu ada 31.000 orang Yahudi diaspora yang pulang kampung. Next, Bapak Ibu kita lihat janji Tuhan lagi nih ya, Bapak Ibu bisa lihat Yeremia 23 ayat 8. Demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Tanah Israel sekarang adalah tanahnya Israel sendiri, kata Tuhan. Bukan kata Monim, tapi kata Tuhan.
Yehezkiel 37 ayat 21. Aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka. Bukan ke Indonesia, tapi ke tanah mereka sendiri. Sakaria 10 ayat 8. Aku bersiul memanggil mereka dan aku mengumpulkan mereka. Jadi kalau orang Yahudi pulang kembali ke tanah Israel itu karena siapa? Tuhan. Jadi bukan karena maunya mereka sendiri, karena mereka memang harus. Apa yang ada di Alkitab harus digenapi. Yerusalem menjadi milik bangsa Israel, Bapak Ibu. Dari zaman Yesus, Bapak Ibu bisa lihat peta di sebelah slide-nya, Bapak, maaf. Peta di sebelah kiri Bapak Ibu ini Yerusalem masa Yesus. Nah, di sebelah kanan ini adalah Yerusalem saat ini. Ada 4 wilayah di Yerusalem, kayak Jakarta Pusat, Barat, Timur, gitu ya, Selatan. Nah, kalau di Yerusalem hanya ada 4, yakni kawasan Yahudi, kawasan Kristen, kawasan Islam, dan kawasan Armenia. Armenia itu adalah negara Kristen pertama di dunia. Jadi itu ada 2 kawasan Kristen ya, kawasan Kristen dan Armenia. Nah, karena Israel pulih kembali Bapak Ibu, dulu kayak burung. Kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus di film-film kan selalu kan di gurun dan sebagainya. Sekarang tanah Israel itu di gurun, kalau musim semi akan banyak bunga-bunga seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah, ini di Yehezkiel 36 ayat 35 ditulis seperti ini. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti taman Eden. Jadi kalau kita mau membayangin kira-kira taman Eden kayak apa, kita bisa lihat Israel. Dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah sekarang didiami dan menjadi teduh. Jadi luar biasa Bapak Ibu, ini anggur dari Samaria. Anggurnya gendut-gendut dan manis sekali. Mangga, pisang, semua buah-buahan, alpukat. Kalau dari tanah perjanjian itu enak banget. Susunya juga enak banget. Ini bukan promosi tapi beneran enak. Saya nggak jualan produk ya. Nah, Israel menjadi berkat karena Tuhan menyatakan demikian. Kamu harus menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2. Dan kita lihat ayatnya, Sefanya 3 ayat 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Jadi kenapa bangsa Israel, orang Yahudi ini harus kembali ke tanahnya? Supaya ayat ini tergenapi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Harus pulang dulu nih. Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di mata mereka. Israel tahun 2024 adalah negara paling bahagia nomor 4. Padahal banyak teror, banyak perang, tapi menjadi negara paling bahagia. Kenapa paling bahagia? Karena akses pendidikan yang baik, akses kesehatan, besar gaji, penghasilan, tingkat kemakmuran, usia harapan hidupnya juga tinggi, rata-rata di atas 90 dan sebagainya. Sakaria 8 ayat 13. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi tutup di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Jadi Tuhan yang menyelamatkan dan Tuhan pula yang menjadikan mereka berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu.
Nah, itu yang sudah tergenapi Bapak Ibu. Lalu yang belum tergenapi apa? Nah, Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa pelajari ayat-ayatnya nanti. Bapak Ibu bisa doakan juga. Yang belum tergenapi atas Israel. Pertama, perang. Ada perang Gog dan Magog. Yehezkiel 38 dan 39. Ketika Gog di tanah Magog akan menyerang Israel. Banyak guru-guru Alkitab yang mengatakan Magog itu adalah Rusia. Jadi perang Gog dan Magog adalah perang ketika Rusia, Persia, Iran, Turki, Sudan, dan Libya menyerang Israel. Saat ini yang menyerang Israel baru Iran saja, belum koalisinya. Zakaria 12 ayat 3 adalah perang terhadap Yerusalem. Wahyu 16 ayat 6 adalah perang Armageddon. Sepertinya perang Yerusalem dan Armageddon ini satu paket, karena Armageddon letaknya di Israel juga, dekat dengan Yerusalem. Wahyu 20 ayat 8 sampai 9 perang Gog dan Magog versi kedua yang ada di Wahyu. Ini adalah perang antara Tuhan dengan iblis. Bait suci ketiga akan dibangun Bapak Ibu, dan akan terjadi tribulasi. Ayatnya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, rujukannya, supaya kita selalu berdasarkan firman, bukan interpretasi sendiri. Pertobatan orang Yahudi akan terjadi. Kapan? Zakaria 12 ayat 10. Ketika orang Yahudi sudah pulang kembali dan ada di tanah perjanjian, ada di Yerusalem, maka Tuhan Yesus akan datang di awan-awan. Makanya mereka harus pulang. Nyambungnya ke situ. Kalau mereka masih terserak ke seluruh dunia, masih terdiaspora ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ayat Zakaria 12 ayat 10 belum bisa tergenapi. Ibrani 8 ayat 12, Roma 11 ayat 26, ini ayat-ayat yang Bapak Ibu bisa baca. Lalu Mesias menjadi raja di Yerusalem. Ayatnya ada Bapak Ibu ya, Mazmur 2 ayat 6, Yesaya 11 ayat 1, Mika 5 ayat 2, Wahyu 20 ayat 6. Yesus menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 6. Makanya kalau kita lihat Yesus disebut anak Daud, realisasinya baru akan terjadi ketika datang kedua kali. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat kurang lebihnya nih Israel 5 tahun mendatang kira-kira seperti apa. Ini semua skenario atau kemungkinan berdasarkan kondisi pada November 2024. Pertama, Israel akan menghentikan perang di Gaza dan di Lebanon dengan sejumlah persyaratan. Salah satu persyaratannya bisa saja Israel diberikan kewenangan menjaga kembali perbatasan Gaza. Yang kedua, Amerika akan memberikan pengakuan kepada Yudea dan Samaria sebagai tanahnya Israel. Dan di sini kalau Yudea dan Samaria itu adalah milik Israel, maka Palestina tidak bisa berdiri. Palestina tidak ada sebagai negara. Saat ini bentuknya hanya otoritas pemerintahan Palestina. Akibatnya ya Yudea dan Samaria menurut dunia adalah tepi barat.
Akibatnya, karena Palestina gagal berdiri, maka terorisme akan semakin meningkat. Sekarang aja udah banyak. Apalagi kalau betulan tidak bisa berdiri dan Yudea Samaria itu menjadi milik dari Israel. Diakui bahwa inilah tanah buat orang Yahudi. Di Alkitab memang Yudea dan Samaria milik Israel. Tapi sekarang dunia mau itu bagian buat Palestina. Yang ketiga, Bapak Ibu, karena Presiden Trump terpilih dan visinya adalah damai melalui kekuatan, peace through strength, maka akan ada kesepakatan Abraham. Kesepakatan Abraham yang dahulu tahun 2020 di masa periode pertama Trump itu perdamaian dengan Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, dan Sudan. Tahap kedua ini rencananya adalah Arab Saudi berdamai dengan Israel. Tapi Arab Saudi tentu minta imbalan. Kemungkinan besar ia ingin dikasih izin untuk membangun instalasi nuklir. Karena apa? Saingannya Iran punya nuklir. Nah, kalau Arab Saudi berdamai dengan Israel, maka Indonesia akan ikut dalam kloter kedua kesepakatan Abraham. Yang keempat, eksistensi Israel di Bukit Bait Suci, tempat dulunya Bait Suci berada, yang sekarang ini ada 2 masjid, semakin kuat di masa Trump. Sekarang ini Bapak Ibu kalau datang ke bekas Bait Suci, Bapak Ibu hanya boleh masuk, foto, keluar. Tidak boleh berdoa, tidak boleh nyanyi, apalagi khotbah. Orang Yahudi sama, tidak boleh mengucapkan doa. Koman kami ditangkap. Hanya boleh dalam hati. Karena itu diklaim sebagai hanya milik umat Islam. Tetapi kemungkinan kalau sudah berdamai dengan Arab Saudi, maka akan bisa masuk. Kita mungkin diberikan lebih kelegaan, keleluasaan untuk bisa nyanyi, mungkin bisa berdoa. Sekarang hanya bisa dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 12. Habis itu keluar. Karena eksistensi Israel ini semakin kokoh di Yerusalem, maka akan kemungkinan besar mereka dibolehkan untuk mempersiapkan pembangunan Bait Suci yang ketiga. Yang terakhir, perang akan terjadi saat Israel damai. Kalau Bapak Ibu baca di Yehezkiel 38 dan 39, Israel diserang pada saat damai. Israel diserang pada saat damai. Nah, jadi ini kemungkinan yang terjadi 5 tahun ke depan. Kalau kita mau berdoa, kita doakan supaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak Trump, bukan kehendak Netanyahu, bukan kehendak Amerika, bukan kehendak Israel, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Karena Tuhan yang bisa pakai pemimpin-pemimpin ini untuk melaksanakan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu, kalau perang terjadi, tadi kan Israel masih banyak perang. Apakah kita perlu takut? Nggak perlu, Bapak Ibu. Karena Tuhan bilang di Matius 24 ayat 6-7, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa,
kerajaan melawan kerajaan. Di Lukas mirip versinya, tetapi ditulisnya jangan kamu terkejut. Jadi kalau nanti teman-teman Bapak Ibu, kok lu santai banget sih, ada perang nih Israel sama Iran, Bapak Ibu langsung kasih ayatnya, supaya teman Bapak Ibu baca. Itu penginjilan praktis. Nggak perlu takut. Kenapa? Karena kata Alkitab. Nah, sekarang kita kembali ke masa kini. Masa kini Bapak Ibu ada masalah. Karena apa? PBB menghendaki Israel harus keluar dari tepi barat dan Yerusalem timur. Pada tanggal September kemarin, pada 19 September 2024, Majelis Umum PBB mengultimatum Israel, katanya stop menjajah Palestina. Diberikan tenggat waktu 12 bulan, artinya sampai September 2025. Habis itu Israel harus keluar dari Yudea dan Samaria serta Yerusalem Timur. Kembali Bapak Ibu ingat beberapa perjanjian yang saya sampaikan. Jadi dunia akan melawan Tuhan. Dunia akan melawan Tuhan. Ingat, dunia bukan melawan Israel. Dunia akan melawan Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Karena apa? Israel itu hanya dipilih aja oleh Tuhan untuk mendatangkan Yesus sebagai juru selamat. Harus jelas silsilahnya. September 2025, Bapak Ibu masih punya waktu berdoa agar mujizat terjadi. Amin. Dan ingat Bapak Ibu, ayat 2 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Dan itulah sebabnya Elohim mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Kita akui Alkitab adalah firman Tuhan. Firman Tuhan pasti kebenaran. Amin. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau Israel tanahnya dianggap ini bukan tanah Israel, maka artinya kita sudah tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Bapak Ibu tahu apa yang menyebabkan perang terjadi atas Israel dengan Hamas di Gaza? Karena ada tragedi teror pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas menyerang Israel pada saat Hari Raya Simchat Torah. 1.200 lebih orang tewas dalam satu hari. Yang diculik ada 253 orang. Dibawa ke Gaza, termasuk anak, ibu, bapak, anak muda, manula, bayi dibawa disandra. Sampai hari ini masih ada 101 tawanan di Gaza. Tidak ada yang tahu nasib mereka, hidup atau mati. Bayangin. Dan dunia berpihak pada Palestina, pada Gaza. Dunia apa? Baca, suka kejahatan. Ngeri Bapak Ibu. Tapi Alkitab nggak bikin kita terkejut. Semua sudah ditulis supaya kita tahu. Banyak orang yang bilang Israel yang salah, Israel yang jahat. Padahal Israel yang korban. Coba Bapak Ibu kalau anaknya, amit-amit ya, keluarganya ada yang diculik, apa yang dilakukan? Pasti kita ke polisi dong, kita minta supaya dicari. Nah itulah yang dilakukan IDF sekarang. IDF masuk ke Gaza,
Karena apa? Karena mereka tidak mau membebaskan tawanan. Inilah yang dihadapi oleh kita sebagai orang percaya. Dunia yang sudah terbalik pola pikirnya. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Nah, kemudian kita balik lagi nih ke rencana Trump. Kita sudah tahu mereka menolak kebenaran ya. Nah sayangnya Trump waktu 2020 dia punya rencana untuk mendirikan negara Palestina di sebagian Yudea dan Samaria, di Gaza dan di Gurun Negev. Gaza adalah tanah warisan untuk suku Yehuda, sukunya Yesus. Jadi pertanyaannya adalah apakah Trump tetap pada keputusannya, idenya mendirikan negara Palestina seperti 2020, atau dia akan mengakui Yudea dan Samaria sebagai hak Israel. Nah ini Trump lagi nih, ibu kota negara Palestina akan berada di sekitar Yerusalem Timur. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nggak bisa lihat terlalu jauh peta di bawah tulisan Palestina. Ibu kota yang dipilih oleh Trump adalah satu, Kafir Akab, Suafat, dan Abudis. Jadi ada 3 kota terpisah yang akan menjadi ibu kota. Yang Abudis sebelahan dengan Yerusalem. Ini idenya Trump. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Tidak ya Bapak Ibu. Karena memang Tuhan tidak merencanakan ada negara Palestina. Apalagi kalau Yerusalemnya harus dibagi. Nah jadi kalau kita lihat kondisi seperti ini, gak heran Bapak Ibu akan terjadi nanti di masa yang akan datang ini nih, kita akan melihat semakin kisruh tentang Yudea dan Samaria. Nah, Yudea dan Samaria seperti ini Bapak Ibu. Petanya yang abu-abu itu wilayah Israel. Bapak Ibu bisa kebayang gak pusingnya menjaga wilayah seperti ini? Ada negara di dalam negara gitu loh. Saya yakin Presiden Indonesia sehebat apapun, kalau punya negara di dalam negara pasti angkat tangan juga. Nah ini yang terjadi. Padahal Bapak Ibu ya, Israel yang berhak atas Yudea dan Samaria, dia saking pingin sekali berdamai sama Palestina. Pada tahun 1993 Israel kasih kota Bethlehem, kota yang penting buat orang Yahudi. Karena apa? Kotanya Raja Daud. Dan buat kita penting karena kota kelahiran Yesus. Makanya sekarang karena Bethlehem itu dibilang wilayah Palestina, orang-orang mengubah identitas Yesus menjadi Yesus orang Palestina. Mana ada Bapak Ibu? Lalu kota Yeriko, kota pertama yang ditaklukkan oleh bangsa Israel, Yosua masuk merebut kota tersebut, dikasih kepada Palestina juga. Lalu Shikem, atau sekarang disebutnya Nablus. Shikem, waktu Yusuf mati, tulang-tulangnya disimpan sampai ketika keluar dari Mesir, dibawa keliling 40 tahun, lalu dimakamkan di Shikem. Shikemnya dikasih ke Palestina. Shikem tanah warisan untuk Yusuf, Efraim. Saking pingin damai, tapi damainya yang tidak sesuai dengan Tuhan. Israel mau damai, tapi kalau tidak sesuai dengan Tuhan, tetap akan menjadikan yang ada adalah teror demi teror.
Nah, karena saking pingin damai, kita semua pingin damai Bapak Ibu. Saya pingin damai. Damai selalu baik, selalu saya bilang. Salam damai dari fakta Israel. Damai itu pasti baik. Damai selalu baik. Tapi damai hanya bisa tanpa terorisme. Nah, karena pingin damainya itu ngebet, sampai akhirnya semua perjanjian damai Israel akan iakan. Tanpa sadar mereka akan masuk dalam jebakan perdamaian maut. Dikatakan di Daniel 9 ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Inilah ayat yang dikutip oleh Yesus tadi, sang pembinasa keji. Dan Yesaya 28 ayat 18 berkata, perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Nah, Bapak Ibu, sudah mau selesai. Kita lihat kata Tuhan Yesus tentang bait suci ketiga. Yeshua, Tuhan Yesus berkata, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, yakni yang tadi, Daniel 9 ayat 27, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Artinya di mata Tuhan Yudea tetap ada sampai akhir zaman. Lalu di Matius 24 masih sama perikopnya, di ayat 21 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Jadi perjanjian yang membuat Israel bisa mendirikan bait suci itu akan membawa mereka kepada tribulasi. Apa yang dimaksud tribulasi? Tribulasi adalah siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi hanya ada satu versi siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Apakah sudah terjadi? Belum. Kenapa belum? Karena pembinasa kejinya belum muncul. Kenapa pembinasa keji belum muncul? Karena bait sucinya belum ada. Kenapa bait sucinya belum ada? Karena belum damai. Kalau sudah ada perdamaian maut baru bisa. Jadi berkaitan gitu ya Bapak Ibu ya, kayak rantai, kayak ini nih. Nah, berkaitan. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau sudah ada pembinasa keji di tempat kudus, maka akan terjadi yang namanya perang terhadap Yerusalem. Pasti dunia marah melihat bait suci ada di bukit bait suci kembali. Maka seluruh bangsa akan memerangi Yerusalem. Dan Alkitab berkata di Wahyu 11 ayat 2 berkata, kota suci akan dikuasai selama 42 bulan. Wahyu 11 ayat 2, kota suci akan dikuasai selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Jadi sekarang Israel masih berkuasa atas Yerusalem. Tetapi someday, suatu saat nanti Bapak Ibu akan dikuasai oleh Antikristus. Akan dikuasai oleh yang disebut di sini bangsa-bangsa, dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu. Nah, jadi kita lihat ini kondisi yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan.
Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ada janji Tuhan yang luar biasa, yakni di masa tribulasi Tuhan mengirimkan Mikael yang akan menjaga Israel. Bukan Amerika Bapak Ibu, bukan PBB, bukan IDF sendiri, tentara Israel, bukan, tapi Mikael. Dikatakan di Daniel 12 ayat 1-13, Bapak Ibu bisa baca, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Bangsa siapa? Daniel? Israel. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus. Kemudian Daniel 10 ayat 14, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan itu juga mengenai hari-hari itu. Jadi Daniel sudah diberitahukan tentang apa yang terjadi di masa datang, dan sudah dikatakan akan ada yang namanya Mikael. Bapak Ibu bisa lihat, Mikael adalah pemimpin besar, Daniel 12 ayat 1, pendamping Israel, Daniel 12 ayat 1, penghulu malaikat, kata Judas 1 ayat 9, dan ialah yang akan berperang melawan iblis di sorga. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Nah, jadi setelah ini Bapak Ibu kita akan melihat Yerusalem sebagai kotanya Raja Yesus. Kita menantikan saat ini, saat Yerusalem menjadi kota Raja Yesus, kota Raja besar menurut Matius 5:35. Di Yesaya 24 ayat 23b dikatakan, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Lalu Zakaria 8 ayat 22, jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan mengungkapkan hati Tuhan. Zakaria 14 ayat 4 dikatakan, pada waktu itu kakinya akan berjejak di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti kenapa ada perang terhadap Yerusalem. Karena Yesus akan menjadi raja di Yerusalem. Iblis gak akan senang. Iblis akan membuat segala cara untuk terjadinya kekacauan. Terakhir, apa yang bisa dilakukan untuk Yerusalem? Yang bisa dilakukan untuk Israel? Satu, berdoa untuk Yerusalem, untuk Sion. Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah bagi kesejahteraan Yerusalem. Biarlah engkau mendapat sentosa. Yang kedua, menjadi pengintai. Yesaya 62 ayat 6-7 diberitahukan oleh Tuhan bahwa ia harus menjadi pengintai atas tembok-temboknya Yerusalem. Bapak Ibu adalah pengintai yang memantau apa yang terjadi atas Yerusalem. Bapak Ibu yang harus mengingatkan Tuhan pada Sion. Ini ayatnya di Yesaya 62 ayat 6-7. Tugas kita orang Kristen adalah menghibur umat Tuhan, bangsa Israel. Kata Yesaya 40 ayat 1, hiburkan umatku. Lalu ada mendukung Alia. Yesaya 49 ayat 22. Ini adalah tugas bangsa-bangsa untuk menggendong orang Yahudi pulang mudik ke kampung halamannya, ke tanah Israel. Nah, Bapak Ibu kalau mau bukan mudik tapi jalan-jalan bersama saya bisa ikut. Izin Bu Gembala mau promosi. Nah ini dia ya Bapak Ibu, bulan Maret. Bukan untuk mudik ya, kita pulang kampung lagi nanti ke Indonesia. Bukan selamanya tinggal di Israel. Nah, pesan saya adalah
Bapak Ibu semua, ini tadi dikatakan oleh Alkitab, ini adalah akhir zaman. Sejak Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, ini sudah akhir zaman. Nah, karena itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan jika kita tidak punya Alkitab. Tetapi untungnya kita punya Alkitab. Untungnya kita punya firman Tuhan. Jadi kalau kata berita A, kata berita B, kata berita C, Bapak Ibu mungkin jadi takut, bimbang, gak yakin, ini bener gak sih Tuhan janjinya begini. Baca, balik lagi ke Alkitab. Balik lagi ke Alkitab. Karena apa? Ini pegangan kita. Dan Roh Kudus akan memimpin Bapak Ibu semua. Dan saya sangat percaya bahwa di masa ini adalah masa penantian. Tadi sudah jelas, ada gereja, ada pengajaran yang mengatakan Israel sudah tidak ada lagi. Tapi kita percaya satu hal, janji Tuhan ya dan amin. Kalau janji Tuhan sama bangsa Israel batal, berarti janji Tuhan sama Bapak Ibu juga batal. Kita nggak percaya sama Tuhan yang demikian. Kita percaya pada Tuhan yang setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kita aminkan Bapak Ibu, Wahyu 5 ayat 5. Singa dari suku Yehuda. Alkitab di Perjanjian Baru masih mengenal Yesus sebagai singa dari suku Yehuda. Yehuda itu sekarang adalah tanah Yehuda, kerajaan Yehuda adalah Yudea. Artinya, mau kata PBB, mau kata Amerika, mau kata siapapun, Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam, siapapun, back to the Bible. Singa dari suku Yehuda itu akan datang. Dan kita akan melihat dia akan menjadi raja di Yerusalem. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami yakin singa dari suku Yehuda itu akan datang. Kami yakin dan percaya Engkau akan menjadi raja di atas segala raja. Semua bangsa akan bertekuk lutut Tuhan, dan semua lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu di sini mendeklarasikan iman kami bahwa kami akan tetap setia percaya pada apa kata Alkitab. Kami memegang firman-Mu ya dan amin. Kami percaya janji-Mu pada Israel tergenapi, maka janji-Mu pada kami pun akan tergenapi. Kami tidak akan binasa, kami akan hidup dalam kekekalan. Kami aminkan Bapa, ketika kami mencari Engkau Tuhan, kami memprioritaskan Engkau, kami mencari kebenaran, maka semua yang kami butuhkan ditambah-tambahkan untuk kami. Kami percaya Bapak Ibu, mari kita taruh tangan kita di dada. Bapa, kami imani seperti Engkau memberkati Israel Tuhan, dengan berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Engkau pun memberkati kami Tuhan dengan berkat yang sama. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau betul-betul Tuhan yang hidup, Engkau betul-betul Tuhan yang benar. Kami mengucap syukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu, dan kami mau deklarasikan iman kami ini. Kami menjadi terang dan garam di tempat di mana kami berada. Kami menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia. Kami berkati Tuhan bangsa Israel. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memakai bangsa ini di akhir zaman ini menjadi pernyataan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk bangsa kami. Kami minta bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa domba. Kami minta bangsa kami ini mengenal kebenaran, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Secara khusus Bapa, kami mau tumpang tangan untuk pilkada di Indonesia. Biarlah Tuhan anak-anak Tuhan yang takut pada Tuhan Engkau angkat.
Engkau jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Engkau jadikan mereka Tuhan sebagai alat di tangan-Mu, seperti Tuhan memakai kores. Engkau utus mereka Tuhan untuk menjadi berkat, untuk dipakai mencapai visinya Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini dalam dunia kerja. Berikan kepada mereka kemampuan Tuhan menjadi pembawa berkat. Mereka menjadi pembawa solusi di kantor mereka. Berikan kepada mereka terobosan-terobosan ekonomi. Bagi yang berdagang Tuhan, Engkau berikan kepada mereka konsumen, klien-klien terbaik. Engkau datangkan berkat sehingga mereka boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Kami berdoa bagi yang sakit, Bapak Engkau jamah setiap tubuh yang sakit dalam nama Yesus, Yehova Rafa. Kami percaya 2000 tahun yang lalu Tuhan Engkau menyembuhkan semua orang sakit di tanah Israel. Hari ini kesembuhan tetap terjadi. Dan seluruh tubuh kami Engkau ciptakan sempurna sama seperti tubuh Yesus. Tidak ada biom, tidak ada kanker, tidak ada migran, tidak ada sakit di dada, tidak ada sakit apapun. Kami minta tubuh yang sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa hidup untuk memuliakan dan melayani-Mu Tuhan. Berkati gereja-Mu ini Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan berkat khusus Tuhan, seperti orang-orang Lewi yang Engkau jagai hidupnya Tuhan, dan Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Apa yang belum pernah kami pikirkan, apa yang belum pernah dilihat oleh mata kami, apa yang belum pernah timbul di hati kami, itu yang Tuhan sediakan. Dan kami perkatakan, kami mengucap syukur untuk semua yang boleh kami terima itu. Kami terima dengan iman, kami terima dengan sukacita. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan. Biarlah Tuhan Engkau segera datang kembali. Karena kami rindu Tuhan menyambut Engkau sebagai Raja. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.